kenalan saya sama Papi Gembala, harus kenali kita berdua. Tidak boleh kamu dengar cerita dari orang lain. Kamu kan kemarin marah saya karena dengar cerita dari Raja Debat. Benar tidak? Jujur. Parah, Jujur parah. ya. Parah kan? Tidak boleh. Santai, Kalau kamu santai. mau kenali dengar. Kalau kamu mau kenali seseorang itu, kamu dekati dia. Jangan pernah dengar cerita dari orang lain, karena tidak semua orang menceritakan keburukan kita, tidak semua orang menceritakan kebaikan kita. Kamu benci sama saya sama Papi Gembala karena kamu mendengarkan cerita kami berdua dari Raja Debat. Itu terlalu emosional itu namanya. Iya, betul. Semangat, semangat. Ini puji Tuhan, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Ganteng. Ganteng dia. Dia pintar, Papi, dia pintar. Dia pintar. Dia kalau diskusi itu harus ada Alkitab di samping, harus ada Bible di samping. Begitu. Dan apapun yang kita bilang dia buka. Tidak sama dengan oknum Kristen yang lain. Makanya saya selalu doakan dia, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, diberikan kasih karunia Tuhan, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Bang Loding kan Ya, di atas amin. udah kenal, tapi Papi Gembala nih asli mana ya? Ya, silakan Papi, kenalan dengan dia ini. Silakan Papi. Makassar. Oh, Makassar. Bagaimana saudara? Saya asli Ambon. Ambon. Beta lama di Jalan Baru situ di Al-Fatah. Oh, beta juga pernah kos di Alpata. Oh iya kah? Masih Beta kerja dulu pemain di... itu di Kuda Mati, di Skip situ. Banyak kawan di Ponegoro. Kayaknya beta seng asing buat beta. Oh. Iya. Soalnya beta tinggal di Ambon lama, kawin dengan orang Buton saya. Oh sudah, itu sudah pas. Tapi waktu saat rusuh sudah pindah semua. Selesai di situ lah, lari ke Tulehu. Masih itu tahun itu saya masih SMA, belum. Beta di sana waktu pasar Mahardika itu terbakar itu. Oh, Tahun berapa itu beta itu? belum di Ambon, belum di Ambon. belum. Beta masih di Saparua. Oh di Saparua. Ya. Lama beta di Ambon lama. Iya, beta di Ambon tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 pas. Oh 19, beta 19. Iya. 96 sebelum kerusuhan. Iya. Tapi iya habis 95. udah masalah itulah udah kita keluar dari kampung. Tapi sehat-sehat ya. Sehat-sehat, Bang. Saya bersyukur bahwa ada masih sehat sampai saat ini. Enaknya itu di Ambon apa? Bang Loding pagi-pagi sudah drum. Mantap udah drum. Pagi-pagi. Tuangi sama ampun juga. Beta selalu ingat. Beta selalu ingat dulu itu. Di Ambon itu tetap Begini, Abigail, beta selalu ingat dulu itu. Acang, Obed, katun dua bersaudara. Jangan satu lagi ya, kasihan. sampai sekarang tuh Katong masih pun orang tua pun masalah, katong anak kecil tidak usah ikut campur sudah. Acang, Obed, kenapa Osekas tinggal beta lai? karena nih katong aman-aman saja tuh, santai saja. Iya, begitu. Beta mau juga begitu. Lihat sama Papi Gembala, katong aman-aman. Silakan katong berbicara. Siapa tahu, bukankah Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih? Ya betul itu sedikit. Betul. Banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Iya, Karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. kamu. Yohanes Anjay. 15 ayat 16. Gas Papi, pelan-pelan tapi pasti. Jangan lah gitu. Jadi begitu. Beta lama juga dilihat ini kayak itu satu orang baik. Cuma yang lain. katong orang Ambon ini terlalu pasang dada terlalu lah jadi. Pong sagu toh. Bikin diri bong lah jadi susah. Betul. Ketika mau mati dulu baru baterai tongala. Pada saat itu lagi di Ambon, Bang Lodi baru istilah itu muncul itu rasa-rasa beta mau rasa. Lagi naik-naiknya istilah itu dulu di sana. Rasa-rasa beta mau rasa katanya kan. Cuma gitu. sudah ketemu Bang Lodi nih mantap. Yang penting tambah spill terus. Sikat saja. Yang penting perbaik.
Tapi katong saling mengerti lah, gitu saja. Tapi kalau beta di sini juga gembala yang salah beta sikat saja, yang salah beta sikat. Kayak gembala yang di bawah Iya, itu. dia papi. Kalau gembala pendeta yang salah itu, yang suka perpuluhan, dia sikat. Dia orangnya sikat. Beta tuh mau tahu karena di dalam ulangan 10, ulangan 14 itu perpuluhan itu cuma nanti beta bawa gembala perpuluhan per deng sayur nih ikan, beta bawa par dia. Iya. Bang, kasih sontong Dia- saja. dia Kasih bang. sontong saja situ. Beta Hari kasih itu dia diskusi sama saya, Papi. sontong. Dia diskusi sama saya itu enak sekali, kita dua diskusi baik sekali. Begitu besoknya saya lihat dia nongkrong di tempat Raja Debat. Besoknya dia naik di komal saya, dia marah-marah. Dalam hati saya bilang, Gara-gara Tuhan, itu Raja Debat. pasti dia dengar dari Raja Debat. Raja Debat bikin begini, beta begini. marah. Begini, saya pesan sama OC begini. Saya pesan sama Ale begini. Mantap, Dengar, mantap. Ale dengar Mantap. baik-baik. Bagaimana tuh? Dengar baik, ya. Ya, Ale dengar baik. Ya, tidak perlu menceritakan kebaikan kita kepada orang lain, tidak perlu ceritakan keburukan kita kepada kawan baik kita karena dia tetap berteman dengan kita. Tidak perlu ceritakan keburukan kita kepada kawan baik kita, tetap dia berteman dengan kita. Tidak perlu ceritakan kebaikan kita kepada musuh kita, tetap dia benci sama kita. Beta Intinya tidak usah ceritakan kebaikan kita kepada orang lain karena setiap orang menilai kita dengan pemahaman dan pendapat yang berbeda-beda. beta Abang Hah? Loding, beta sekarang tuh beta yang ini sudah nih, beta saya mau kayak ikut rame orang lain. Iya, tidak usah. OC baru-baru OC itu baik. Beta mau OC berdiri. bicara apa Beta yang belajar mau berdiri tertulis. sendiri. Begitu. Karena yang piara beta bukan siapa-siapa. Iya. Jangan Yang begitu, kasih jangan makan OC. beta juga beta cari makan. Kemarin beta kecewa sama Ale itu karena kenapa? Karena Ale dengar Raja Debat. sudah, Raja Debat itu kan sudah Ale lalu, tahu sudah kan. lalu, sudah lalu. So berlalu ya, yang berlalu biarkan berlalu ya. Berlalu. Ini kita buka lembaran baru. Katong buka Ya? lembaran baru nih, kemungkinan katong bisa dapat yang terbaik. Iya, Bukit masa depan. betul sekali. Kalau yang sulama itu Ya. Tuhan bilang jam pandang ke belakang lagi, pandang ke depan saja. Iya, hampir sedikit kemarin Papi, hampir sedikit dia ashadu baru as, tiba-tiba mundur lagi baru as. Nah, sedikit lagi dia. Akhirnya dia ke belakang. Assalamualaikum, selamat malam. Tapi saya yakin Asik. Pak Lodi, kalau saya lihat aura-auranya ini pasti dapatlah kebenaran. Gak mungkin lah beliau orang baik. Tapi step by step. Bang, saya punya Step by istri step. juga dari seberang, jadi saya juga ada mau pulang ke Buton ini. Rencana mau Oh, pulang ke iya. Buton. Ya. Buat keluarganya istri. Saya tuh orangnya suka toleransinya, tanda usah. Saya ndak benci agama. Saya tuh benci sesama manusia. Cuma kadang-kadang kita ini daging ini memberontak aja, Bang. Kita ini suka nyeleweng. Daging kemana-mana ya. Iya. Saya tuh udah Pelan-pelan lah Bang. Pelan-pelan. cuma kata pun kakak di atas nih santai. Saya ndak merokok, Nah, Bang. begini. Jadi, ndak Ya. apa-apa. Oh, semerok oleh. Saya merokok, saya mabuk. Saya tukang mabuk. Oh, iya. Kalau Tapi mabuk pelan-pelan. Ya kan? nanti Mama Mia jungkir balik katong lah jadi susah lah. Kemarin asik, Siap. kemarin asik saya sama Papi Gembala, Katun dua ada bapak dari Papua itu, Bapak Luis itu luar biasa juga. Bapak Luis itu kayaknya dia punya istri itu Muslim, mereka nikah beda agama juga, begitu. Yang Jadi mana luar dia- biasa beliau itu ada biasa beliau naik. Jadi beliau itu kalau naik itu beliau tanya tentang Kristen itu sama Papi Gembala. Karena beliau sudah ron semua orang-orang Kristen itu, beliau tanya itu terputar-putar semua. Ada yang mulai tanya dari dia tanya Yohanes 14:1, dia terputar dari mai laki sampai orang pung laki itu. Dia bilang begitu. Hanya dia tanya sama Papi Gembala. Begitu saya sama Papi Gembala sampaikan. Jadi begini, enaknya kami orang Islam itu, kami tidak pernah menafsirkan orang punya kitab suci. Karena kami tahu dia punya aturan kan. cuma Contohnya, kita dia punya Injil saja, dia punya ayat saja. Iya, cuma kita baca cuma dia punya ayat yang berhak menafsirkan itu yang seperti dong abang ini dong begitu Iya. toh. Ah, contohnya simpel begini. Nah, seperti di Yohanes 14:1 itu beta Iya. tanya tuh.
Ale punya apa sih itu tidak? Punya. Ada, sudah terbuka sini. Oh ada itu. Saya sudah bilang papi dia. Oh, Ini menarik. masuk Ini barang menarik. ini masuk papi. Masuk barang ini. Hmm. Katong santai relax. Iya santai. Jadi beta tanya itu sama dia begini. Coba bapak coba bapak Beta baca. mau baca dulu, mau baca. Iya, Yohanes 14:1 itu. Ya. Coba Ale Jangan baca. gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah itu beta tanya sama dia, ada berapa yang harus katong percaya situ? Percaya cuma satu. Percaya berapa? Cuma satu toh? Dia satu saja. Tapi di sini kan Cuma satu papi. Yesus bilang percaya Agak kepada miring Yesus, gitu. percaya juga kepada Bapakku. Berarti ada berapa yang kita percaya? Mesti percaya satu saja. Allah itu cuma satu. Iya, yang mana itu? Yang aku atau yang Allah itu? Yang roh itu loh, Allah itu roh kan. Yang roh itu loh. Percaya Ini kepada penjelasan Yesus, yang percaya luar kepada biasa. Allah juga itu. Begini, beta kasih Berarti ada Allah. Bentar, beta kasih di dalam Yohanes Oh, iya. 3 ayat 35 36. 35-36. Oh, beta buka sih. Jadi makanya beta percaya Yesus juga percaya kepada Allah. Coba buka dari. Berarti ada berapa OC percaya itu? Beta percaya satu sah, tapi beta percaya pada Yesus. Itu sah. Ya, berarti OC percaya Yesus, percaya Allah juga toh? Tidak. Karena roh Allah itu tinggal di dalam Yesus, makanya beta percaya Yesus. Oh, berarti dalam diri Yesus itu roh Allah, papi. Coba buka dulu, Begitu. coba buka. Oh iya, iya, 3 ayat buka. 35. Berapa? Yohanes 35 Yohanes 3 ayat 35-36. Oke. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, Barang makanya siapa beta percaya itu. kepada anak, ya, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah yang tetap ada di atasnya. Iya, Di itu. sini kan dia tertulis begini, barang siapa percaya kepada anak. Nah, ini beta saya sama Papi Gembala selalu bertanya-tanya ini. Barang siapa percaya kepada anak. Ini katong percaya kepada anak ini percaya sebagai apa anak ini? Sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Dia itu sebagai Tuhan. Dia sebagai Tuhan. Iya. Tapi kalau kita kemarin itu saya sudah paksakan untuk percaya sebagai Tuhan itu Tuhan. yang dibilang namanya Yesus itu loh, itu. Iya, oke. Berarti barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Berarti kalau menurut kakak ini, katong percaya anak ini sebagai Tuhan. Iya. Betul toh? Tapi Tuhan Yesus itu ya. Oke. Tapi bagaimana bertentangan dengan di Kisah Para Rasul 4 nomor 27? Oh, di surat Paulus itu. Iya, dia bilang Yesus hamba Paulus itu. Kisah Iya. Kan Yesus coba. dia merendahkan diri seperti hamba. Oh, jadi Tuhan merendahkan diri seperti Bisa. hamba. Ya. Seperti dia merendahkan diri sampai taat sampai mati kayu salib itu seperti hamba. Gini, dia merendahkan diri kayak begini. Kayak Bang Loding atau Beta ya. Beta punya orang tua. Serahkan semua ke Beta taat. Dan Beta tunduk sepenuhnya. Itu mesti digenapi perintah Bapak itu. Berapa Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Coba Ose baca itu. Ose kasih terangkan beta. Coba Ale baca, Ale kasih terangkan beta. Kisah 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Itu dia penjelasan bagaimana? Di situ dia bilang, hambamu yang kudus, yaitu Yesus yang engkau urapi. Coba itu dia penjelasan bagaimana? Coba. Ini Paulus ada bersaksi tentang Yesus ya. Oh, Paulus bersaksi. Tolong baca ayat 26 dulu. Raja-raja dunia bersiap Ya, baca. dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Betul, yang maksudnya Yesus ini kan diurapinya. Makanya raja-raja bumi
memberontak melawan dia. Oh, suara kah? Tidak, tidak. Saya bilang tap-tap layar. Begini tap-tap layar. Oh, Tap-tap ini tap-tap. oke. Jangan kok saya salah sangka lagi. Ini tap-tap. Tidak. Oh yes. Lanjut. Oke, ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, ini raja Herodes ya, dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa. Ini berserta bangsa-bangsa ini kan, kalau katon bilang manusia-manusia, dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Karena ini orang Israel ini sentaat, jadi don melawan Yesus. Kan Yesus itu Ya, hambamu, itu dorang hambamu yang itu dorang melawan Yesus sebagai hamba apa sebagai Tuhan? karena dong pikir kan Yesus itu hamba. Orang Israel pikir itu Yesus itu hamba. Oh, padahal dia Tuhan. Dia pada dia Tuhan. Cuma karena orang Israel Berarti orang Israel tidak tahu orang Israel tahu. Orang Israel cuma tahu Tapi satu. kalau di Dengar, orang Israel cuma tahu Iya, satu, Allah itu Esa. Oh, Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu Allah itu Esa pula satu. berarti di ayat situ salah mungkin ya. Ya, namanya juga firman Tuhan ya, katong beta ikut saja. Beta ikut firman saja itu. Berarti Ale ikut firman itu Yesus sebagai hamba apa sebagai Tuhan? Kalau beta percaya Yesus sebagai Tuhan, Bang. Itu. Walaupun tertulis hamba Ya, tapi walaupun Yesus Tuhan. tertulis apa. Iya. Walaupun tertulis hamba tetapi Yesus Iya. Tuhan. Sebagaimana di Kisah Para Rasul 3 nomor 13 juga dia mengatakan begitu. Coba Iya, saya sama baca juga. katanya. Iya, sama. Sama juga Ya. Walaupun tertulis hamba tetapi Yesus. Ini keimanan yang luar biasa, teman. Tapi kalau saya pernah tidak baca ChatGPT begitu atau dola-dola begitu. Kalau katon tanya di dola, Kalau tanya di dola tuh dola bikin bodoh beta lagi. oh, dola bikin bodoh beda. Maksudnya, Karena kalau dola ini kan otak yang sama dengan manusia tuh beda. iya. Katong manusia terbatas tapi dola itu kan cuma AI. Jadi makanya AI yang bicara. Jadi enak kalau diskusi sama PS loading laki-laki tampan. Kalau semalam beta tanya sama apa Bapak Pak Pendeta Budi Asali itu kan, beta pernah tanya Iya. begitu. Pak Budi Asali penjelasan seperti Ale juga. Kan beta tanya, beta coba tanya Dola Dola, apakah Yesus Tuhan atau hamba? Yesus hanya hamba. Kalau ada yang menuhankan Yesus, berarti otaknya lagi gangguan. Kan beta bilang AI ini kan begitu. Iya, Itu kan Dia tanya begitu, bola. Anggap saja kau tanya anak kecil. Oh, betul juga papi. Anak kecil TK itu yang baru belajar bicara. Tanya dola itu. Iya betul. Pantas semalam Pak Pendeta, bagaimana papi? Katanya, atau Iya. mungkin apa yang saya mau tanya sama Dola, kita coba tes dulu. Kata mau tanya dola sama saja dia bohong. Iya betul juga. Kalau katong berbincang begini enak, biar walaupun ada kesalahpahaman atau salah perkataan, pasti katong perbaiki juga. Betul. Luar biasa ya. Tapi kalau tanya dola dan tanya AI, itu omong kosong. Beta sih percaya itu. Beta tuh percaya begini bang. Tuhan itu ditinggal di beta dalam hati. Tuhan itu, yaitu Yesus itu yang beta percaya itu bang. Itu aja. Nah, sebelum saya mau tanya dulu. Ya bang. Papi Gembala. Pemahaman Ale kan Tritunggal ya. Pemahaman Kalau Ale, ya? saya ya mau bilang Tritunggal ya, Tritunggal itu kan di Kristen, di Protestan kan bilang satu hakikat, tapi beta begini. Kalau Tritunggal itu Bapa, Anak dan Roh Kudus itu memang jadi satu. Kalau beta baca di 1 Yohanes
5 ya, yang salah. Ya. Ntar ya, kita lihat akan dulu. 1 Yohanes 5:7. Iya, betul. Iya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tapi yang di bumi, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air itu yang ketong baptis itu, roh itu roh Allah. Sedangkan air itu yang ketong baptis itu baptis orang. Darah itu darah Yesus itu yang tercurah untuk beta mati di kayu salib untuk beta itu yang beta percaya. Sedangkan di surga itu ada 3 yang memberi kesaksian. Itu yang beta percaya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu di dalam beta. Lanjut dulu Pastor Loding, ada telepon dari Singapura. Bang Loding. Silakan Pak Gembala, silakan. Pak Gembala. Lanjut dulu Bang Loding. Ya. Makanya Berarti apa ya? Berarti Bang begini Loding. ya. Soalnya dari Bang Loding. kemarin, sabar. Bang Loding, sabar. Soalnya dari kemarin beta itu selalu pakai dola. Berarti sama Iya. dengan anak kecil ya. Ini makanya dola ini kalau beta ditafsir ayat ke-9 1 Yohanes 5 ayat 9 ini akan kayak dola begini. Kita menerima kesaksian manusia. Beta terima kesaksian dola itu. Oh iya betul juga ya. Dola Tetapi kalau Allah lebih kuat. Oke. Kesaksian Coba Allah itu coba lebih beta kuat. tes. Oke. Dola kalau kita ngomong sama orang Kristen, berbicara sama orang Kristen bagaimana dola? Kalau bicara sama orang Kristen, jangan percaya. Karena mereka itu menuhankan Tuhan yang punya tulang belakang. Nah, Memang betul ini ya. susah ya untuk ya. Ini kata beta tuh begini Bang. Beta tuh percaya yang namanya apa? AI itu Iya, ciptaan betul, manusia semua. Luar biasa. Pantas semalam itu saya bilang, Dola, ada saya punya kawan orang Kristen itu. Dia jujur. Apa kata Dola tuh? Jangan terlalu percaya dengan orang Kristen, banyak asumsi daripada data, makanya saya malas dengar kalau orang Kristen berdebat. Itu lagi. Itu Iya. itu Makanya saya. katong mau Betul dengar juga. Untung manusia kan malam ini mendengar. Tuhan kasih naik. Untuk malam ini Tuhan kasih naik Ale di sini. Kalau tidak saya percaya Dola ini bahaya. Katun dua bisa baku musuh itu. Kan? Berarti sama dengan percaya anak kecil juga ya. anak TK itu dola itu. Anak TK. Cuma tanya dola mau percaya anak TK atau mau percaya orang dewasa? Oke, sabar. Kalau dola tuh bilang nanti percaya anak kecil lebih daripada orang dewasa itu. Coba. Apa tadi? Coba Ose tanya lah nanti apa. Bilang Coba Ose dola tanya. mau percaya anak kecil kah percaya orang dewasa, yang mana yang paling jujur? Dola percaya anak kecil apa orang dewasa, yang mana yang paling jujur? Percaya orang dewasa tapi bukan yang Kristen. Karena Kristen longol. Itu sudah. Dola. Ih, Itu ini bukan, aplikasi apa sih Dola ini? Soalnya saya baru Dola, saya baru. itu kayaknya Aplikasi apa Dola ini? aplikasi dola itu terbuat dari setan apa? Manusia setan itu yang dibuat itu, buat setan-setan itu. Manusia setan itu yang percaya aplikasi itu, jadi makanya dong buat akan. Oh iya ya. Mungkin, tapi kalau kita tanya Dola katanya dia netral. Tapi bagaimana kalau soalnya semalam saya diskusi sama Pak Budi itu. Beta tuh Tapi percaya, kalau Ale Bang, oh, HP ini saja beta percaya akan, apalagi dola. oh iya betul. Dengar, HP saja harus parlente. Betul. Dengar, HP Iya, ya. HP ini himpunan perselingkuhan. Makanya mau parlente HP, bagaimana? Himpunan Oh, iya, perselingkuhan. HP himpunan perselingkuhan. Aduh, mama sayang dia pu kata-kata itu. Kan ini perempuan jalan nih, yo. Iya, beta. Tapi begini.
Silakan Papi, mau masuk, silakan. Yang dari Pak Pendeta tadi, saya bilang iya nantilah besok kita ya, Pendeta. Dia tanya kok kenapa paham Bible? Saya bilang ya kita belajar kan. Gitu. Ya kemarin ngobrol kan. Ya saya bilang kita kalau membaca ya apa yang tertulis kan di situ tulisannya utusan Tuhan ya. Iya. Utusan Tuhan. Ya baca Termasuk itu, dia tanya itu ya. tadi, Ya kenapa bisa. yang Yohanes 1 Yohanes 5:7 itu Pastor Lodi. Itu ada tiga yang bersaksi, nanti bisa tanya di Dola itu kan tentang itu. Iya. Makanya beta bilang beta yang percaya HP kan. Makanya beta bilang percaya HP, beta percaya dola itu. Kalau ditanya kalau kita kan begini. di Bang, kalau tanya di dola, kalau tanya di WA di bagian itu. Apa namanya? Tanya Meta itu. Di WA juga itu bisa dijawab. Daripada tanya dola yang bodoh itu loh. Hah? Iyalah. Iya. Kalau di Meta ini jujur, Meta itu sama Meta AI, bisa. Meta AI. Di Apa? WA. WA, Meta AI itu ya. Dola, apakah 1 Yohanes 5 nomor 7 itu bagaimana tanggapan Anda, Dola? 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu ayat palsu. Oh, Nah, ayat palsu. itulah. Makanya kita bilang itu setan-setan yang pakai orang para bikin dola itu. Oh, ya berarti mereka mau menjatuhkan begitu Nah, tapi kalau beta tanya di Meta AI, itu langsung perinci, langsung dijawab perinci. Oh. Terperinci langsung. Tapi kalau kita sinkronkan di apa? Ya, gimana? Kalau kita kasih sinkron di sarapan pagi itu kan, ibu siapa itu sama katanya ayat palsu juga itu. Ayat palsu 1 Yohanes 5:7 itu. Rita Wahyu, Ibu Rita Wahyu itu kan dia Pak Gembala, dia kan ahli itu kayaknya Ibrani, Aramaik. kita sih mau menghakimi dia, nanti Tuhan yang menghakimi dia saja, enggak usah. Saya enggak mau melayani orang seperti begitu. Saya mau netral aja lah. Saya belajar dari kasih itu untuk saya netral. Jadi tinggal aja nanti Tuhan yang menghakimi dia. Tapi saya tuh mau yang jujur lah, yang enggak boleh tipu-tipu tuh, begitu. Begini Abi, saya mau tanya tentang ini agak serius kan? Ya. Bagaimana Anda memahami Yohanes 5 ayat 7. 20 berapa? Yohanes 5:22 apa 26? 26. Yohanes 5:22 apa 26? 26 kalau tidak salah ya. Yohanes 5:22 coba. Dua enam atau dua berapa ya? 26. Iya. Kalau Saya teman-teman. Saya baca langsung di ayat 25 dulu ya, ke bawah ke 26. Boleh ya? Ini kata Yesus ya. Soalnya ini tulisan merah saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, dalam diri Yesus ya, kalau ini Yesus huruf besar. Sendiri, demikian juga diberinya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu saya memahami begitu saja. Saya enggak mau, saya enggak bisa tafsir lagi karena ini jawabannya sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberinya
anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Makanya saya itu percaya Yesus, karena Bapa mempunyai sesuatu di dalam diri anaknya. Roh Allah itu tinggal di dalam anaknya, maka saya percaya itu anak itu sebagai anak Allah yang beta sembah dan beta percaya Yesus itu. Nah, terus Bapak siapa? Bapa itu penguasa kan. Hah? Yesus? Anak yang taat dan turut itu yang beta percaya, karena anak Allah itu tinggal di dalam Yesus sendiri. Oh, berarti ada dua. Makanya saya dengar Bapak perintah dengan dia. anak. Ada dua. Satu aja. Loh, Bapak siapa? Bapak itu kan Allah itu Yesus punya Bapak kan. Anak siapa? Anak itu dikasih semua kepada anak, makanya beta percaya anak sebagai Tuhan. Anak Apakah Allah. apakah anak adalah Bapak? Kalau anak adalah Bapa, ya katong kembali ke firman di dalam di dalam Kejadian 1 dalam sudah 1 Yohanes 1 ya ayat 1 dan 2. Ya, yang saya tanya apakah anak adalah Bapak? Ya anak ya anak. Bapak ya Bapak. Ya. Berarti Kan- ada berapa? Kan ada yang beta percaya itu cuma satu. Saya tuh belum Cuma lihat satu. saya belum lihat Bapak itu seperti apa. Tapi Bapak kan ada, betul? Iya. Karena Allah Berarti itu roh, kan? ada yang tidak terlihat, ada yang Makanya terlihat. gini Bang. Anak ini dia itu sang firman, makanya diutus oleh bapaknya. Kalau saya baca di dalam Amsal 8, kalau saya baca di Amsal 8 itu luar biasa. Saya baca di Amsal 8 itu. Misal 8. Amsal Amsal 8 itu saya udah tahu ayat berapa, udah lama saya baca itu. Itu dia senang bermain dengan anak-anak manusia. Itu di perjanjian lama ya. Saya tidak kembali lagi ke perjanjian lama, saya ketemu bahas di Yohanes dulu ini. Tidak, begini. Kita lebih fokus lagi tadi. Kalau anak bukan Bapak, berarti Bapak bukan anak. Ya, itu dia dia bersama-sama dengan Bapa itu sendiri jadi. Makanya saya percaya anak, saya kan semplia Bapa itu kan roh. Iya, berarti ada yang tidak kelihatan, Bapaknya tinggal di yaitu dalam Bapak. anak itu. Itu dia satu di firman itu di dalam Bapa, yaitu Yesus itu. Makanya Bapa itu mengutus sang firman itu ke dalam dunia menjadi manusia. Makanya kalau beta baca di dalam Kolose 1 ya. Bentar. Ayat 15. Beta baca di Kolose 1 ayat 15. Ya, mungkin Pastor Rodi mau masuk. Beta Ya, lanjut. baca ya, Papi ya. Beta baca di dalam Kolose ini, keutamakan Kristus, ya akan punya perikop bilang keutamakan Kristus. Ia adalah gambar Allah. Iya, ini kan Yesus, dia adalah gambar Allah, kan gambarnya Bapa itu. Yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Makanya Yesus itu kan sang firman, dia itu berfirman jadi. Kun fayakun, jadi maka jadilah gitu Bang. Iya, siapa yang diciptakan di situ? Yang diciptakan yang itu kan ya, dari segala yang diciptakan itu kan Yesus yang menciptakan karena dia itu sang firman. Hah? Yesus yang menciptakan? Iya, karena dia itu firman. Kan begini Bang, firman itu tinggal di dalam Bapa, makanya firman itu diutus menjadi manusia seperti saya, seperti Papi dengan Beta. Makanya dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, yaitu Yesus, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari segala yang diciptakan itu yang dari segala malaikat atau manusia. Begitu. Kalau Iko Beta punya logika ya, logika manusia.
Coba buka Wahyu 3:14. Oke. Belum lanjut, sebentar dulu. Nanti Wahyu 3 berapa tadi? 14. Ya berarti berkata lanjut di Wahyu 3:14. Oke, beta lanjut ke ayat 16 dulu. Katong masuk di ayat yang ke-16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke Bang, beta masuk di dalam Roma dulu. Roma 11 ayat 36 bilang begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Beta kasih yang tafsir lah itu. Langsung firman saja. Langsung ke firman. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, katong lanjut ya, bisa lanjut langsung di Wahyu 3 ya, Wahyu 3. Ya. Wahyu 3:14. Oke. Wahyu 3:14 firman Tuhan ini kepada jemaat di Laodikia. Ini surat Paulus kepada jemaat di Laodikia ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Ini perkataan. Siapa Amin itu? Inilah firman dari Amin. Amin ini kan maksudnya dia berkata, Paulus tulis itu, inilah firman dari Amin. Amin itu maksudnya dia berkata amin, bukan kata lanjut. Saya tidak bahas ke sana lagi. Saya ikut firman saja. Oh ini saksi Paulus yang ini setia. kan? Ya, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, makanya Yesus itu kan dia itu yang diutus Allah, dia kan diciptakan waktu sebelum Yesus itu diciptakan sebelum dunia ini ada. Yesus diciptakan. Maksudnya Yesus itu, maksudnya firman itu sebelum ada dunia, itu firman itu sudah, yaitu Yesus itu diciptakan. Bukan diciptakan, dia itu. Lah itu permulaan ciptaan siapa itu? Salah. Siapa permulaan ciptaan dari itu? Ciptaan Allah itu maksudnya dia itu adalah permulaan ciptaan Allah itu seperti di Kejadian 1 ayat yang kedua ya, kalau salah. Oh jadi ini surat Paulus. Ini bukan surat Paulus, ini surat Yohanes. Surat Yohanes. Itu surat di kepada jemaat di Laodikia, kepada jemaat di Laodikia. Ya. Ini Yohanes yang Oke, Yohanes. Dia kan berkata, inilah firman dari Amin, saksi yang setia. Siapa saksi setia itu? Itu Yohanes, saksi yang setia dan benar. Yang dia menjadi saksi kepada Allah toh untuk memberitakan kebenaran. Oh, berarti saksi setia itu Yohanes, bukan Yesus? Iya, untuk memberitakan kebenaran itu. Oh, saya pikir saksi setia itu Yesus. Kan dia jadi saksi itu untuk memberitakan kebenaran juga. Dia kan jadi saksi waktu ketika Yesus disalibkan, dia juga jadi saksi. Kan waktu Yesus coba buka Wahyu 1:5. Coba kita buka Wahyu 1:5. Kita cari itu saksi setia siapa itu. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Ya ini memang Yesus. Iya. Siapa Ini saksi setia Yesus, itu? Yesus sekali. Berarti saksi setia kan Yesus. Ya, ini kan akan punya perikop salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan dari Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya, dan dari Yesus Kristus, ini
ditekan di sini, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Hmm. Nah, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yesus kan bangkit ada antara orang mati ya. Saksi yang setia itu Yesus. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ah. Bagi Siapa, dia, siapa saksi setia tadi? Siapa saksi setia? Yesus. Permulaan kan? ciptaan. Yang permulaan ciptaan. Permulaan kan yang cipta itu kan itu Yesus sendiri ya. Kan dia kan firman. Tentang firman. Coba 3:14 kan dikatakan begini. Sebentar, pakai Papi lempar perkataan ini, beta juga salah masuk ke bingung juga. Coba Iya, cari tadi perkataan yang bisa beta jawab yang baik. iya tadi kan katanya saksi setia itu Yohanes. Ternyata saksi setia itu Yesus. Betul? Papi nanti katong bahas lagi, tapi beta kan jam 1 nanti katong bahas lagi, nanti beta akan nilai. Nanti biar soalnya Yesus beta ada bawa nyetir mobil antar orang jadi. Oh, iya. Nanti Baik. katong bisa kat dulu, nanti beta nilai Bang Loading. Nanti ada apa nih live beta nilai katong bahas. Tuh Papi toh, baru soalnya jam 1. Beta esok ada hantu orang di mobil. Oh iya, siap. Tiap. Ya betul. Beta mobil ini bawa orang punya. Beta pun mobil ini bawa Ya. orang punya, orang Muslim punya lagi. Beta bawa pun barang, beta mencari, beta kasih makan beta pun istri dengan orang pun barang. beta mencari dengan orang Muslim pun barang Bang. Jadi santai saja, mantap. Terima kasih. Ya. Papi dengan Ya. Bang Loading, katong salam toleransi, katong bersyukur Ya, satu saja kandung. apa yang baik. Ya, salam satu kata. Oke. Nanti kasih yang lain juga, beta ada mau istirahat bareng. Ya. Oke, selamat malam. Selamat malam, Papi. Udah susah diselamatkan. Kejebak dia Wahyu 3:14, terputar dia itu. Sudah ndak bisa diselamatkan. Ya Allah. Silakan pasien selanjutnya. Silakan buat teman-teman Kristen. Ya, sabar ya teman-teman ya. Kita lagi sambil cari-cari. Pusing kepala saya. Cinta damai. Halo, cinta damai. Ya, halo. Islam Kristen. Islam, Bang. Oh iya, ada yang mau disampaikan silakan. Tidak ada, Bang. Cuma ya, lanjut. Semoga sehat semua. Oke, siap. Amin. Terima kasih Bang. Oke. Teman-teman, Ustadz Yusuf PI tidak live kah malam ini ya? Beliau live tidak malam ini, tidak kan? Tidak. Iya, beliau tidak live kan? Lama-lama rambutku rontok. Ini lihat saya sama Papi Gembala sampai sudah botak. Susah mereka kalau mau menjelaskan tentang, makanya ini saya bilang Oten ajaran bingung kan. Mereka mau mengajarkan, mereka punya ajaran itu, kalau mereka jujur Yesus bukan Tuhan. Kalau mereka tidak jujur berarti mereka akan selalu merangkai kata itu.
Mereka selalu merangkai kata terus. Gimana Papi? Kita nongkrong di Komal-Komal apa gimana nih teman-teman? Boleh. Teman-teman kita nongkrong di Komal-Komal ya. Saya lihat di Komal Bang Yonatan Nandar ada Uniriva sama Ardiansa. Gimana teman-teman? Kita nongkrong di Komal-Komal apa gimana para netizen? Saya serahkan pilihan kepada Anda semua. Mungkin besok akun besar itu yang boleh ya? Oke ya? Oke ya Papi ya? Boleh. Saya Oke. juga ini Siap, pinggang saya juga teman-teman. ini Pastor Lori. Iya. Agak bermasalah Kita juga nongkrong pinggang. saya di Komal-Komal biar ada oten baru kita kan, kalau tidak ada oten masih ada narasumber lain kan yang bisa ngoceh-ngoceh, kita stay dulu ya. Nanti besok akun saya yang besar sudah aktif baru kita gas seperti itu ya. Oke. Saya mau silaturahmi ke khotbah populer, dia lagi aktif, dia lagi live ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah kirim-kirim gift, terima kasih yang sudah tap-tap layar sampai 1M, terima kasih yang sudah ITG share juga sampai aktif, ITG. Oh ITG juga aktif ya. 2,79 terima kasih. Semoga apa yang kalian lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya. Oke semuanya teman-teman, biar tidak lalai diskusi kita ini, biar menjadi asbab hidayah buat diri kita, buat umat seluruh alam, maka kita tutup dengan dua kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Pak Bara Ganbala Putra. Makasih Pak ya. Siap. Izin pamit ya, sampai ketemu besok teman-teman.